Bab 175, Leo Naga, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Muncrat. Wajah Yujin dipukul penuh dengan semburan air. Tetesan air masuk ke matanya, menetes ke pipinya, dan menetes ke lantai. Air membuat kerah Yujin dan bulu jubahnya basah, tetapi Yujin membiarkannya untuk saat ini karena dia membiarkan bocah itu menyemprotkan air ke dirinya sendiri. Namun, saat duduk di dalam jubah, Mer tidak mengetahuinya, jadi rahangnya menganga. Tuan Yujin. Mer memanggil Yujin dalam pikirannya. Tetes, tetes. Berdiri diam, Yujin mencicipi air yang merembes melalui bibirnya. Itu asam. Bajingan sialan itu pasti mencampurkan cuka ke dalam air. Asam di dalam mulutnya dan basah di wajahnya begitu menjijikkan sehingga Yujin menoleh ke samping dan meludah. Ahahaha. Yujin bisa mendengar seseorang tertawa terbahak-bahak di bawah tempat tidur. Tanpa menyeka air dari wajahnya, Yujin menatap anak yang merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Bocah 10 tahun, Leo Dragonik, berambut merah dan bermata biru, persis seperti ayahnya. Dia memiliki tubuh yang sangat bugar yang sangat tidak biasa untuk seorang anak kecil, tetapi dia masih memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya yang bulat. Bocah itu tersenyum nakal sambil mengarahkan pistol airnya ke wajah Yujin. Hehe, Yujin mengangguk sambil terkekeh. Tentu saja, Leo tidak meminta maaf. Jika dia memiliki cukup akal sehat untuk meminta maaf, dia tidak akan sembarangan menyemprotkan air, tidak, air cuka dengan pistol airnya pada tamu. Menyemprotkan gelombang. Leo menggunakan pistol airnya lagi. Yujin masih tidak mengelak. Guyuran. Semburan air yang lebih kuat memercik ke bibir Yujin. Bajingan sialan itu secara akurat membidik celah kecil di antara bibir tertutup Yujin dan memasukkan air cuka ke dalam mulutnya. Kamu bahkan tidak bisa menghindarinya, Tuan. Leo cekikikan sambil mengayunkan pistol semprotnya. Yujin bisa melihat Leo tidak khawatir tentang akibat dari tindakannya. Tentu, ini adalah rumah Dragonik. Dragonik Patriark adalah Alcester Dragonik, dan bajingan sialan itu, yang terus menyemprotkan air ke wajah Yujin, adalah Leo Dragonik. Satu-satunya orang yang bisa memarahi Leo di mansion ini adalah orang tuanya, tetapi Alcester sangat mengagumi putranya, yang dia miliki di tahun-tahun terakhirnya, sedemikian rupa sehingga dia berubah menjadi orang yang lembut di sekelilingnya. Masih terkekeh, Yujin melambaikan jarinya. Pah! Tetesan air yang menetes ke lantai setelah membasahi wajah dan pakaian Yujin mulai melayang di udara satu persatu. Wow, Leo dengan polos berseru ketika dia melihat pemandangan itu. Itu sihir, kan? Saya mendengar banyak tentang Anda juga, Tuan. Anda adalah seorang ksatria yang hebat, tetapi Anda juga seorang penyihir yang kuat, bukan? Setelah berteriak dengan polosnya, Leo perlahan meletakkan pistol semprotnya karena dia sekarang tidak yakin dengan cerita yang pernah dia dengar sebelumnya. Kemudian, melihat pistol semprotnya, lalu ke Yujin, dan tetesan air mengambang di depan Yujin berturut-turut, Leo bergumam. Tapi mengapa kamu bahkan tidak bisa menghindari serangan dari pistol semprot? Hehe, sambil menyeringai, Yujin menjentikkan jarinya ke arah Leo. Untuk melakukan ini, bajingan. Pop! Tetesan air langsung terbang ke arah Leo dan meledak di wajahnya. Namun, mereka tidak meledak dengan cara biasa. Yujin dengan hati-hati mengendalikan mana untuk mendorong setiap tetes air ke hidung dan mulut Leo. Menggeliat, Leo terus muntah. Blark, aduh. Tidak mungkin seorang anak berusia 10 tahun bisa bersiap untuk serangan semacam ini. Saat tetesan air mengalir dari hidung ke mulutnya, rasa asam membanjiri hidung dan mulutnya, membuat Leo berguling-guling kesakitan. Yujin mendatangi Leo, yang masih menggeliat di lantai. Setelah menghabiskan beberapa saat menggosok hidungnya dan memuntahkan air, Leo dengan cepat mengangkat kepalanya. Bocah laki-laki itu sangat marah ketika dia berteriak, apakah kamu gila, Tuan? Apa yang telah kau lakukan padaku? Apakah kamu menggunakan pistol airmu padaku karena kamu gila? Kupikir kamu akan menghindari seranganku. Apakah itu memungkinkan Anda untuk menggunakan pistol semprot Anda pada orang asing? Dan aku tidak menghindari seranganmu dan terciprat air, jadi bukankah ini pembelaan diri? Kamu sudah dewasa. Usia tidak menjadi masalah dalam hal mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda dan menahan diri dari melakukan hal-hal bodoh. Apakah Anda tahu apa yang ingin saya lakukan sekarang? Saya ingin menganggap tindakan Anda sebagai penghinaan terhadap saya dan memotong Anda dengan pedang saya, kata Yujin, menatap Leo dengan mengancam. Itu membuat wajah Leo menjadi pucat. Tidak dapat berbicara kembali dengan Yujin lagi, Leo hanya melihat ke lantai sambil membungkukkan bahunya. Tapi aku tidak akan menghunus pedangku karena aku mengenal ayahmu, Sir Alcester. Yujin menepuk bahu Leo yang bungkuk. Leo tidak menanggapi. Apakah kamu tidak akan menjawabku? Oke, kata Leo terbata-bata. Apa yang terjadi dengan permintaan maafku? Saya minta maaf. Leo menunduk, tersedak. Mer menyaksikan semuanya dari dalam jubah. Yujin mengintimidasi seorang anak berusia 10 tahun dengan bertingkah menakutkan. Dia tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang Yujin, tidak, Hamel, pahlawan besar dari 300 tahun yang lalu. Kurung siku buka. Anda sangat teliti, Sir Yujin, Mer akhirnya berkata. Seseorang harus mengajari para bajingan ini sopan santun ketika mereka masih muda.
Berkat saya melecehkan mereka ketika kami masih muda, Qian dan Ciel telah menjadi orang dewasa yang baik. Kurung siku buka. Ya, kamu hebat. Mer tetap diam setelah mengatakan itu. Setelah dia menarik kursi dari dekat, Yujin duduk di depan Leo yang masih ketakutan. Leo tetap menatap lantai. Matanya dipenuhi dengan air mata, tetapi dia mati-matian menahan diri untuk tidak menangis. Apakah Sir Alcester menyuruhmu menggunakan pistol semprot padaku? Yujin memiringkan kepalanya sedikit. Tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Apakah orang lain di mansion ini menyuruhmu memercikkan air cuka ke wajah Eugene Leonhardt yang menyebalkan? Tidak, saya hanya ingin menembak Anda dengan air, Tuan. Jika kamu memanggilku, Tuan, sekali lagi. Belum menyelesaikan kalimatnya, Eugene menyilangkan kakinya. Leo tersentak saat melihat Eugene. Aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Ya, saudara. Leo dengan sungguh-sungguh mengangguk. Jadi, mengapa kamu ingin menembakku dengan air? Petik 2. Orang-orang memberitahuku bahwa kamu adalah ksatria yang hebat. Jadi kupikir kamu akan menghindari seranganku, Leo menjelaskan dengan malu-malu. Tentu saja, aku bisa menghindari seranganmu. Saya tidak sengaja melakukannya, kata Eugene sambil menjentikkan jarinya, meluruskan postur Leo. Bingung, Leo melihat bola-bali antara dirinya dan Eugene. Apa? Apa itu? Apakah itu mana? Kamu menggunakan mana untuk menggerakkanku, kan? Hah? Eugene menatap Leo saat dia mengangkat alis. Dia tidak terlalu memperhatikan ketika Alcester membual tentang putranya yang berbakat. Sepertinya Leo cukup berbakat untuk dibanggakan oleh ksatria terbaik kekaisaran. Petik 2. Wah. Leo berseru ketika dia merasakan sedikit mana Eugene menyenggol tubuhnya. Sudah biasa bagi anak-anak yang lahir di keluarga pejuang bergengsi untuk mempelajari mana sejak usia muda. Oleh karena itu anak-anak sering merasakan mana meskipun mereka masih kecil. Bahkan Ciel dan Qian sudah mulai mempelajari mana sejak mereka masih kecil. Namun, Leo merasakan mana lebih baik dari yang dipikirkan Eugene. Dia menggunakan sedikit mana untuk menyenggol Leo sekarang. Kebanyakan ksatria tidak akan bisa merasakan mana Eugene jika dia menggunakannya dengan cara ini. Dia tidak sempurna, tetapi Leo sebagian merasakan mana Eugene saat dia menggerakkan tubuhnya. Dia menarik. Eugene menyeringai. Dia ada di sini untuk menghubungi naga itu, tetapi bakat Leo membuatnya penasaran. Memegang akasya di dalam jubahnya, Eugene mengingat formula ajaib di dalam kepalanya. Dia bahkan tidak perlu bernyanyi. Keinginannya sudah cukup untuk merapal mantra. Wosh. Saat dia fokus pada Leo, pandangan Eugene sedikit berubah. Dia telah menggunakan mantra analisis tingkat tinggi untuk melihat aliran core dan mana Leo. Eugene menggunakan sihir tetapi tidak bisa melihat core Leo atau aliran mana. Mer juga memiringkan kepalanya dengan bingung. Menunjukkan bakat untuk mengontrol mana sejak usia muda tidak mengherankan jika anak itu lahir dan dibesarkan dalam keluarga prajurit yang bergengsi. Namun, resistensi sihir adalah cerita yang berbeda. Eugene telah menggunakan mantra lingkaran ke-6 bernama Detektoi, tetapi bocah itu, yang bahkan tidak lahir dari keluarga penyihir, menolak mantra itu tanpa menggunakan sihir perlawanan atau artefak yang menyimpan sihir itu. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan resistensi sihir, Mer menyimpulkan. Aku tahu. Jika itu masalahnya, Leo akan menolak ketika Eugene memaksa air cuka masuk ke mulut dan hidungnya. Sekali lagi, Eugene mengingat formula itu, dan Mer membantunya kali ini. Zing. Dia fokus lagi, tapi dia masih tidak bisa melihat Leo skor. Seperti yang dikatakan Mer sebelumnya, tidak masuk akal bagi Eugene untuk tidak dapat melihat keadaan Leo sama sekali, tidak peduli seberapa kuat perlawanan sihir Leo. Apakah Leo menggunakan semacam sihir? Tidak, Eugene tidak bisa mendeteksi sihir apapun saat ini. Petik 1. Dia tidak melakukan ini pada tingkat sadar. Jika seorang anak berusia 10 tahun dapat meniadakan sihir seperti ini, bajingan ini akan menjadi reinkarnasi Vermont. Siapa yang lebih kamu sukai, Sir Vermont atau Sir Hamel? Tanya Eugene. Maaf. Konten iklan. Siapa yang Anda lebih sukai? Eugene mengulangi. Aku suka Sir Oryx Dragonic. Tidak mungkin Vermont mengatakan omong kosong seperti itu. Kemarilah. Eugene tiba-tiba memberi isyarat kepada Leo, dan dia mendekat dengan sembunyi-sembunyi. Ketika Leo sudah cukup dekat, Eugene dengan sigap mengulurkan tangan dan menyambar pergelangan tangan Leo. Apa? Apa itu? Diam. Saya perlu melihat kondisi fisik Anda untuk mengajari Anda. Menyipitkan mata ke wajah Leo, Eugene membuat alasan saat dia memasukkan mana ke pergelangan tangan Leo. Mana Eugene beredar di dalam tubuh Leo tanpa halangan apapun. Karena Leo tidak tahu apa yang sedang dilakukan Eugene, dia hanya berkedip. Petik 2. Sesuatu merayapi lenganku dari pergelangan tanganku. Kamu melakukan ini sekarang, kan? Mantra analisis bahkan tidak bekerja pada Leo, tetapi Eugene dapat memasukkan mana ke dalam tubuh Leo tanpa masalah. Sulit dipercaya, tetapi apakah Leo baru saja lahir dengan ketahanan sihir yang hebat? Karena Eugene sulit mempercayainya, dia menggunakan Detektoi sekali lagi. Saat itu, Eugene tanpa sadar melepaskan tangan Leo, karena rasa menggigil tiba-tiba mengalir di punggungnya, membuat Eugene memasang wajah serius.
Kapan Eugene merasakan ini? Dia yakin dia pernah merasakan ini sebelumnya. Menyikat lengannya yang merinding, Eugene mundur selangkah. Eugene bukan satu-satunya yang merasakannya. Mer, yang telah menganalisis keanehan Leo dengan Eugene dari dalam jubah, menjerit. Perasaan tekanan kuat asing telah menakuti Mer, jadi dia membenamkan kepalanya di dada Eugene. Takut, itulah kata pertama yang terlintas di benak Eugene. Mer tidak pernah bertindak seperti ini ketika dia bertemu dengan sisa-sisa Raja Iblis dan Iris, meskipun mereka juga bertindak bermusuhan, memberikan tekanan yang kuat. Eugene akhirnya menyadari apa yang baru saja dia rasakan. Leo tidak bermusuhan atau menunjukkan keinginan untuk membunuh, tetapi dia menggunakan skill yang melumpuhkan dan menyebarkan mana di dekatnya, seperti lolongan binatang buas yang membatu mangsanya. Petik 1. Ketakutan naga. Raizakia telah menggunakan skill ini yang hanya bisa digunakan oleh naga. Dengan skill ini, para naga sombong itu bisa menyebarkan sihir dan membatukan mana. Apa? Ada apa? Leo memandang Eugene dalam keadaan bingung karena dia baru saja melihat jubah Eugene bergoyang-goyang dan helaian rambut ungu melalui celah jubahnya. Meski Leo sangat ingin bertanya tentang jeritan kecil yang baru saja didengarnya, dia tetap diam karena wajah Eugene terlihat serius. Petik 1. Dia secara tidak sadar memancarkan ketakutan naga, tapi dia tidak bisa merasakan ketakutannya sendiri. Eugene dengan cepat mulai berpikir tentang apa yang memicu ketakutan naga Leo. Apakah Leo secara naluriah bereaksi terhadap mana asing di dalam tubuhnya? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Pusat pelatihan Dragonix adalah sebuah bangunan berbentuk kubah yang terletak agak jauh dari Mansion Dragonix. Apa pendapatmu tentang anakku? Alcester bertanya dengan mata berbinar. Saya mengerti mengapa Anda sangat bangga padanya, Sir Alcester. Menyaksikan mantra yang memenuhi dinding bangunan, Eugene melanjutkan, dia terutama memiliki bakat luar biasa dalam kontrol mana yang membuatku merasa seperti dia memang pewaris naga. Saat dia berbicara, Eugene mengamati reaksi Alcester untuk melihat apakah dia mengungkapkan sesuatu, tetapi Alcester hanya tersenyum liar ketika Eugene memuji Leo. Petik 2. Itu membuatku penasaran. Apa yang membuatmu penasaran? Setiap warga di Kekaisaran Kill tahu bahwa leluhur pertama Dragonix, Oryx Dragonix, adalah setengah naga. Di antara keturunannya, Anda, ksatria terbaik kerajaan Kill di generasi ini. Dan putra Anda, Leo, mewarisi darah naga, paling murni, bukan? Eugene berbicara sambil terus mengamati reaksi Alcester. Petik 2. Saya sangat berterima kasih dan senang mendengarnya. Merasa tersentuh, Alcester mengangguk senang. 300 tahun telah berlalu sejak leluhur pertamaku mendirikan klan naga. Klan Dragonix didirikan pada era yang sama dengan klan Leonhardt, dan kami terus hidup sesuai dengan nama Sir Oryx. Saya sendiri tidak seharusnya mengatakan hal-hal ini. Tetapi saya telah mencoba yang terbaik untuk meniru leluhur pertama saya yang melindungi Kill di masa perang. Bukan itu yang ingin didengar Eugene. Namun, saya tidak bisa mengatakan saya spesial, mengingat bagaimana setiap Dragonix Patriarch berusaha melindungi Kill. Bukankah Patriarch Leonhardt juga melakukan itu? Mereka pasti telah melatih diri mereka sendiri untuk meniru Great Vermont karena mereka menghormatinya. Eugene mendengarkan dengan tenang. Saya berharap putra saya memilih jalan yang sama dengan saya dengan mengikuti kode ksatria, melayani yang mulia sebagai tuannya, dan melindungi kekaisaran. Suatu hari nanti, ketika putraku mewarisi posisiku sebagai penjaga yang mulia, maka Leo akan menjaga hubungan dekat dengan hati singamu. Aku bukan kandidat untuk posisi patriark. Eugene menyela. Iya itu betul, burukku, tapi kamu masih akan menjadi Leonhardt, kan? Jadi kamu dan anakku nanti bisa melindungi Kill. Apakah Anda dapat menggunakan ketakutan naga, Sir Alcester? Eugene hanya bertanya karena percakapan tidak akan pernah berakhir jika Eugene terus berbelit-belit. Hah? Ketakutan naga, bisakah kamu menggunakannya? Eugene mengulangi. Oryx bukan setengah naga. Dia beruntung mendapatkan Dragonheart. Keturunan Oryx tidak memiliki darah naga. Jadi, bagaimana mungkin Leo menggunakan ketakutan naga? Bahkan jika mungkin, dapatkah seorang anak berusia 10 tahun memancarkan ketakutan naga? Ketika kamu berbicara tentang ketakutan naga, Anda berbicara tentang perasaan tekanan kuat yang dipancarkan naga, kan? Alcester berbicara, bingung. Iya itu betul, Eugene mengangguk. Bagaimana seseorang bisa memancarkan ketakutan naga? Tanya Alcester polos. Petik 2. Tapi, bukankah kamu keturunan Sir Oryx, setengah naga? Itu benar, namun, tidak ada Dragonix Patriarch yang bisa menggunakan Dragon Fear, termasuk aku. Eugene mendengarkan saat Alcester melanjutkan. Kamu, agak mirip dengan Lady Charmaine. Hah? Eugene dengan cepat mengangkat kepalanya. Tidak, jangan mengambil ini dengan cara yang salah. Saya sadar bahwa kalian berdua tidak berbagi darah dan sangat jauh satu sama lain dalam silsilah keluarga Leonhardt. Hanya saja, kalian berdua memiliki kepribadian yang mirip. Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan? Eugene bertanya setelah berhasil menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Bagaimana bisa Alcester mengatakan Eugene mirip dengan wanita yang tidak bisa bertindak seusianya dan memiliki hobi dan selera yang hanya dinikmati orang biasa selama masa remaja? Petik 2. Lady Charmaine juga menanyakan. Pertanyaan serupa di rumah ini dulu sekali.
Petik 2. Apa pertanyaannya? Eugene hampir takut untuk menanyakan hal ini. Dia bertanya apakah aku bisa menggunakan nafas naga. Eugene tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia juga bertanya apakah aku menyembunyikan sayap di punggungku dan ekor di pantatku. Dan apakah ada naga hitam di segel di lengan kananku. 1. Aku tahu aku sangat kasar, tapi Lady Charmaine gila, akhirnya Eugene berkata tanpa berkedip. Petik 2. Saya pikir dia adalah orang yang sangat konsisten. Alcester berdehem saat dia melangkah mundur. Dan aku menghormatinya sebagai seorang ksatria dan seniman bela diri. Bagaimanapun, jadi apakah kamu tidak bisa menggunakan ketakutan naga? Eugene bertanya dengan getir. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Alcester mengangkat bahu. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Nah, semua orang di sekitar Alcester akan menyadarinya jika dia benar-benar bisa menggunakan ketakutan naga. Kurasa kita sudah cukup banyak membicarakan tentang ketakutan naga, jadi aku ingin membicarakan tentang mengapa aku memanggilmu ke sini. Alcester berdehem lagi dan meluruskan postur tubuhnya. Petik 2. Formula api putih dan formula api merah Leonhardt sangat populer, tapi aku sadar betapa dilarang untuk mengajarkan formula itu kepada orang luar. Iya, itu benar, Eugene mengangguk. Tentu saja, saya tidak mengharapkan Anda untuk mengajari Leo formula api putih dan formula api merah. Meskipun saya berharap Anda bisa mengajari Leo ilmu pedang Anda, yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, akan terlalu sulit bagi Leo untuk mempelajarinya sekarang. Saya akan mencoba. Tidak, yang ingin saya katakan adalah Anda tidak perlu berusaha terlalu keras dalam mengajar Leo. Seperti yang saya katakan, saya hanya ingin Anda menjadi teman Leo. Dan Dragonix untuk waktu yang lama. Tapi aku harus mengajarinya sesuatu, kan? Menipu. Alcester menyeringai ketika dia berbicara tentang satu kata. Aku ingin kamu mengajari putraku tentang trikmu dalam mengendalikan mana. Permintaan Alcester membuat Eugene melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang dikatakan Charmaine, Alcester mungkin adalah pria yang pemalu dan santun, tetapi dia memang cukup berwawasan untuk disebut sebagai ksatria terbaik di kekaisaran. Ada begitu banyak contoh trik, seperti metode terbaik untuk mendistribusikan mana seseorang untuk menciptakan energi pedang, metode menyatukan mana untuk mengubah energi pedang menjadi kekuatan pedang, metode terbaik untuk mengedarkan mana melalui inti seseorang, atau jalur pertama dalam tubuh seseorang yang seharusnya digunakan saat memasukkan mana. Leo adalah seorang jenius dalam mengendalikan mana. Orang lain juga akan menganggap Eugene jenius dalam kontrol mana. Leo dan Eugene memiliki bakat yang serupa, tetapi Eugene telah menguasai kontrol mana, jadi Alcester menginginkan trik Eugene. Petik 2. Tidak sulit untuk mengajarkan trikku. Aku tidak memintamu untuk mengajarkannya secara gratis, kata Alcester sambil memegang pedang di pinggangnya. Sebagai gantinya, aku akan mengajarimu gaya naga. Aku adalah guru seni bela diri Alcester. Saya tidak suka pedang atau tombak sejak saya masih kecil, jadi saya mengajarinya pertarungan tangan kosong. Sebagai imbalannya, Patriark Naga pada saat itu mengajari saya seni bela diri klan. Itu tidak banyak membantu saya. Eugene membungkuk ketika dia mengingat apa yang dikatakan Charmaine. Saya menantikan sparring kita. Pelajaran Alcester belum dimulai, tetapi Eugene merasa dia sudah menderita kerugian. Sampai Alcester mencabut pedangnya. 1. Bagian tentang naga hitam adalah meme di Korea. Dulu mengejek seseorang yang merupakan cuni, tapi Charmaine tulus saat dia mengajukan pertanyaan.